Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini setelah jeda lebih dari 2 bulan insyaallah, yang mudah-mudahan kedatangan kita ini senantiasa diiringi niat ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu dan juga berharap mendapatkan rahmatnya dan juga maghfirah darinya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, memberikan nasihat kepada umat. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa bisa istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau dan juga menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dari sakit. InsyaAllah udah menyambung. Okay. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yaitu bab sirah nabawiyah, masih di periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah di tahun ke-6 Hijriyah ya. Atau mohon maaf, tahun ke-6 kenabian ya. Yang pada kesempatan terakhir kita mengkaji ini, kita sudah bahas tentang bagaimana hijrahnya para sahabat ke Habasyah dan bagaimana usaha orang-orang Quraisy untuk memanggil pulang secara paksa kaum muslimin yang hijrah di tanah Habasyah tersebut, namun mengalami kegagalan. Karena itu kemudian dalam rangkaian kejadian-kejadian berikutnya, kaum muslimin menghadapi tekanan yang lebih keras lagi, bahkan sudah meningkat sampai tingkat usaha pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, malam ini insyaallah kita akan mengkaji tentang bagaimana orang-orang Quraisy yang patah arang untuk mengajak kembali kaum muslimin ke dalam agama nenek moyang mereka itu, lalu memilih jalan kekerasan ya. Ada disebutkan di masa itu, sebelum orang-orang Quraisy itu melakukan kekerasan secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga Quraisy sudah berusaha menemui paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu Abu Thalib, agar kemudian Abu Thalib sendiri yang menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Abu Thalib tidak menyatakan keislamannya, tetapi karena Rasulullah itu adalah anggota keluarga, maka Abu Thalib dengan tegas menyatakan tidak akan mengganggu Rasulullah dan bahkan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena keislaman, tetapi karena kerabat ya. Jadi melindungi karena kekerabatan, karena memang dalam budaya bangsa Arab kekerabatan, kesukuan itu sangat kuatnya, sehingga saling melindungi. Yang kemudian diulang lagi oleh orang-orang Quraisy, mereka berhadapan kembali dengan Abu Thalib untuk merayu, menawarkan. Salah satunya adalah menawarkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan apa yang diinginkannya
Kalau memang ingin menjadi raja, akan dijadikan raja. Kalau memang membutuhkan harta benda, akan diberi harta benda. Kalau memang ingin mencari wanita tercantik di tanah Arab untuk dijadikan istri, maka mereka akan carikan. Ya. Nah, ketika kemudian tawaran itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis riwayat yang terkenal, Rasulullah menyatakan kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku, kalau seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk menghentikan aku dari dakwah ini, untuk menghentikan dari usaha risalah ini, maka aku tidak akan berhenti. Yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dengan tegasnya menolak apapun usaha, apapun negosiasi yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy itu. Yang dengan ini berarti putuslah harapan orang-orang Quraisy untuk mencegah Rasulullah SAW berdakwah dan merubah Makkah saat itu. Karena itu kemudian yang mereka lakukan akhirnya memilih untuk melakukan kekerasan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu yang kemudian keras adalah keluarga Abu Lahab. Sebagaimana yang kita tahu, bagaimana Abu Lahab itu bahkan sebelum Rasulullah terang-terangan menyatakan dakwahnya di kota Makkah, Abu Lahab inilah yang kemudian berdiri tegak menentang Rasulullah SAW, menghalangi segala usaha beliau dalam dakwah. Yang kemudian sebelum Rasulullah SAW melakukan dakwah, itu memang sudah terjadi perbesanan, kalau bahasa kita itu. Jadi Abu Lahab itu mempunyai dua putra, ya, namanya Utbah dan Utaibah. Sementara Rasulullah juga punya dua anak perempuan, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, yang kemudian masing-masing dinikahkan. Ya, Utbah dinikahkan dengan salah satu dari putri Rasulullah, begitu juga Utaibah. Yang ketika kemudian Rasulullah terang-terangan berdakwah, maka Abu Lahab meminta kepada putranya tadi dengan keras, ceraikan anak-anaknya Muhammad itu, ceraikan istrimu itu. Yang kemudian tidak cukup menceraikan saja, Utaibah bin Abi Lahab itu bahkan kemudian sengaja datang ke rumah mertuanya ini, ke rumah Rasulullah SAW itu, kemudian menyatakan kekufurannya. Ya. Dia menyatakan, aku tidak beriman dengan wan najmi idza hawa misalnya. Jadi surah An-Najm itu. Sebab sebelumnya Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan orang-orang Quraisy surah An-Najm yang tiba-tiba mereka kemudian bersujud semuanya di Masjidil Haram itu tanpa kuasa menahan dirinya itu untuk ketika diperintahkan oleh Rasulullah sujud semua, sehingga menjadi perkara yang luar biasa menggemparkan di Makkah. Tapi kemudian Utaibah datang masuk ke rumah Rasulullah lalu menyampaikan, aku tidak beriman dengan An-Najm yang engkau sampaikan itu. Aku tidak beriman dengan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Aku tidak beriman dengan itu, kata Utaibah. Yang kemudian ditutup dengan usaha untuk meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena jauh tidak sampai ludah itu mengenai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah itu Utaibah lalu nyelonong keluar dari rumah Rasulullah SAW. Yang setelah itu Rasulullah spontan berdoa, ya, berdoa kepada Allah, Allahumma arsil alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, utuslah kepada si dia ini, kepada Utaibah ini yang telah menunjukkan kekufurannya itu, kalban min kilabika, satu anjing dari anjing-anjingmu ya Allah. Nah, itu. Nah, rupanya Utaibah itu belum jauh dari rumah Rasulullah sehingga mendengar doanya Rasulullah SAW tadi. Nah, itu. Sehingga kemudian ketika mendengar itu, Utaibah merasa takut. Sebab apa? Bagaimanapun juga Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang kemudian jujur, orang yang kemudian tidak pernah bermasalah dengan tetangganya, tidak pernah bermasalah dalam masalah kedzaliman dengan warga Makkah. Sehingga
yang terjadi sekarang adalah bahwa Utaibah itu mendolimi Rasulullah SAW dengan mencaci makinya tadi, termasuk juga hendak meludahi Rasulullah tadi. Yang akhirnya merasa jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seekor anjing menyerangnya dan membunuhnya. Ya, itu. Karena itu kemudian dia khawatir, takut betul. Yang saat itu ayahnya Abu Lahab mengutus Utaibah ini berangkat ke Syam karena sudah waktunya atau musimnya perdagangan. Maka berangkatlah Utaibah, tetapi sambil tidak enak hati karena merasa jangan-jangan nanti di tengah jalan ada musibah gara-gara doa Rasulullah SAW tadi. Karena itu kemudian dia sampaikan kepada teman-temannya, bagaimana nanti kalau terwujud doanya Muhammad itu. Teman-temannya kemudian menyatakan, tenang saja, kami akan melindungi engkau. Berapa sih kalau anjing mudahlah kita hadapi. Nah itu. Akhirnya kemudian Utaibah ini berangkat safar ya, ke wilayah Syam. Mendekati Syam, rombongan kafilah mereka istirahat. Mereka dirikan tenda-tenda untuk bermalam. Yang malam itu tiba-tiba terdengar suara singa. Nah itu. Ketika terdengar suara singa ini, Utaibah langsung teringat, yang diutus Allah ini bukan anjing, lebih besar lagi, singa. Nah itu. Kan itu takutnya minta ampun. Akhirnya dia bangunkan teman-temannya, coba aku dikurung supaya tidak diserang singa itu. Kita tidur bersama-sama. Akhirnya kemudian Utaibah diletakkan di tengah, sementara teman-temannya itu berkeliling tidur di sekelilingnya. Sehingga kalau seandainya singa itu menyerang, ya secara otomatis akal kita mengatakan ini yang diserang pasti yang paling pinggir. Kan itu. Tidak mungkin singa menyerang yang di dalam atau yang di tengah itu, pasti yang di pinggir. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mentakdirkan singa itu hanya mengincar Utaibah. Lompat dia ke tengah lingkaran itu, diterkamnya, diambil kepalanya, dimakan. Nah di sini kita melihat terkabulnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu atas kedzaliman yang dilakukan oleh Utaibah. Kemudian tokoh yang lain yang kemudian hendak melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan kepada Rasulullah SAW ada Uqbah bin Abi Mu'id yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bagaimana kemudian ia berkawan dengan Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah ini tuannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang menyiksa sahabat Bilal dengan batu itu. Ya. Satu ketika Uqbah ibn Abi Mu'aid ini berencana hendak mengucapkan syahadat kepada Rasulullah SAW dengan tujuan agar Rasulullah SAW mau menghadiri undangannya. Ya. Tetapi kemudian diketahui oleh Umayyah, sahabatnya ini, kok sampai kemudian mau berkhianat seperti itu, kok mau kemudian mengucapkan syahadat, mau masuk Islam. Nah, akhirnya Uqbah tidak enak hati dengan sahabatnya ini, akhirnya tidak jadi. Nah itu. Ketika tidak jadi, Umayyah kemudian menekan, kalau memang tidak jadi, kamu ludahi itu Muhammad kalau dia datang. Ya. Kamu maki dia, kamu injak dia. Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa Uqbah ini betul-betul tidak ada niat masuk Islam, hanya sekedar menipu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diiyakan oleh Uqbah. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berada di Masjidil Haram, karena memang beliau punya kebiasaan sholat di situ secara terang-terangan, datanglah Uqbah yang kemudian meludahi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memaki beliau dan bahkan menginjak leher beliau, yang disebutkan dalam riwayat itu seakan-akan kedua mata Rasulullah SAW itu seperti melotot karena saking kerasnya diinjak tadi. Ya, lalu dilepaskan karena apa? Diingatkan oleh orang-orang, kalau kamu sampai terjadi apa-apa dengan Muhammad, padahal dia dari Bani Hashim, dari Bani Abdi Manaf, kamu akan bermasalah betul dengan mereka. Perang-perang sudah. Nah itu. Akhirnya dilepaskan oleh Uqbah. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Uqbah, engkau nanti akan tewas, engkau akan menemui kematianmu di perang Badar. Ya. Yang kemudian saat itu pula turun firman Allah Ta'ala,
Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah satu hari yang seorang yang zalim itu akan menggigit kedua tangannya, yang menunjukkan penyesalan. Ya, kalau orang Arab itu nyesal itu gigit jari. Ya. Kalau kita barangkali aduh gitu ya. Kalau mereka gigit jari. Ya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ia akan berkata, wahai seandainya aku dulu itu menjadikan satu jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan di sini adalah Uqbah itu sudah sedikit lagi masuk Islam, sudah berniat untuk menyatakan syahadat, tetapi kemudian kalah dengan temannya Umayyah tadi, ya, karena kalah dominasi, kalah omong, ya, itu. Nah ini pentingnya juga kita memahami, memilih teman yang baik itu sangat penting, teman yang mendukung kita untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau teman yang menghalangi kita berbuat kebaikan, ini sejelek-jelek teman. Nah, itu. Jadi dihalangi untuk masuk Islam sehingga akhirnya kufur, lalu kemudian mencelakakan Rasulullah SAW seperti itu, yang kemudian disebutkan oleh Al-Quran seperti ini. Yang menunjukkan apa? Bahwasannya nanti Uqbah itu takdirnya sudah jelas. Dia nanti akan menyesal. Wahai seandainya ia jadikan Rasul itu sebagai jalan, sebagai teman berjalan, bukan Umayyah tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya kisah Abu Jahal. Ya. Ini sengaja saya bawakan gambar onta, gitu ya. Onta itu kelihatan seperti hewan yang lemah lembut begitu ya, mengunyah makannya juga tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau onta jantan itu ada taringnya, Pak. Nah, itu. Bisa dilihat itu ada taringnya besar-besar. Dan itu kalau dua onta jantan bertarung, ya, berbeda dengan kambing ya yang adu kepala gitu. Mereka saling gigit-gigitan dan kalau sudah menggigit tidak akan dilepaskan sampai lawannya mati. Nah, itu. Karena itulah kemudian ada ulama yang menyindir. Ya, kita kaum muslimin ini tidak seperti di masa Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Di masa dulu dagingnya yang dimakan itu daging onta. Daging onta itu kita lihat ontanya saja seperti ini, garang, gitu. Sehingga orang-orang yang kemudian mengkonsumsi daging onta itu menjadi orang-orang yang pemberani. Kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh di masa Rasulullah SAW, baik yang kafir ataupun yang muslim yang nekat, gitu. Secara fisik dan juga mentalnya pemberani seperti onta. Sedangkan kita sekarang makanannya mohon maaf, ya ayam, itu. Ayam itu bagaimana? Suka nunduk-nunduk, sehingga kemudian ketika bertemu dengan orang begini-begini, iya, begini-begini, iya, sifatnya seperti ayam, loyo. Nah itu. Nah ini ya ada yang begitu di Timur Tengah itu. Ada ulama yang kemudian menyampaikan salah satu khasiat makan daging onta biar gereng. Nah itu biar gagah berani. Nah, itu. Baik, kembali kepada kisah Abu Jahal ini. Ya seperti yang kita tahu, Abu Jahal memang tokoh kafir Quraisy yang sangat dominan, yang kemudian dalam satu kesempatan ia sampaikan kepada kawan-kawannya di nadwah mereka, di dalam ruang rapat mereka itu, bahwa ia berjanji besok ia akan menunggu Rasulullah SAW. Kalau dia sholat, dia akan bawa batu terbesar yang bisa dia angkat, ia akan lemparkan di atas kepala Rasulullah, mati-mati sudah. Nah itu biar selesai. Lalu kemudian Abu Jahal menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu, kalau aku sudah lakukan itu, ya, kalian punya dua pilihan: menyerahkan aku kepada Bani Abdi Manaf untuk dihukum, dibalas bunuh, atau kalian membela aku. Terserah, kalian pilih mana. Rupanya teman-teman sepakat, kami akan membela kalian. Mulai hari ini kita tidak akan takut untuk berhadapan dengan Bani Abdi Manaf itu. Akhirnya besoknya dilaksanakanlah rencana tersebut. Di bawahnya batu yang terbesar yang bisa dia angkat. Lalu kemudian Rasulullah SAW seperti biasa datang ke Masjidil Haram itu, ke dekat Ka'bah, lalu menyentuh rukun. Ya, rukun ini tiang-tiang Ka'bah karena memang sunnahnya seperti itu. Lalu tawaf, ya, 3 kali. Setiap kali tawaf, ini orang bisik-bisik sambil ngejek, tuh orangnya, itu tuh orangnya itu, yang bikin kacau kita, itu, ya itu. Jadi dirasani, rame-rame. Dirasaninya bukan dirasani pelan-pelan, dirasani keras-keras. Rasulullah terdengar, nah itu.
Lalu kemudian Rasulullah sholat. Nah ketika Rasulullah sholat itu, lalu saat sujud, udah Abu Jahal ini kemudian ngangkat batu tersebut, dibawa mendekati kepala Rasulullah, hendak dilemparkan. Tapi begitu ngangkat di dekat Rasulullah, lemes tangannya, ditaruh, mundur kemudian tidak jadi. Lalu kemudian menemui teman-temannya. Nah teman-temannya sudah melihat dari tadi, memperhatikan gerak-gerik Abu Jahal dari awal. Kenapa kemudian batal? Kenapa kemudian tidak jadi melakukan serangan kepada Rasulullah tadi? Lalu ditanya, wahai Abu Jahal, malaka, ada apa engkau? Kenapa tidak jadi? Lalu Abu Jahal menyampaikan, aku melihat seekor onta jantan di depan Muhammad itu. Aku tidak pernah melihat yang tubuhnya sebesar itu, yang kepalanya sebesar itu, yang taringnya sebesar itu, ya. Dan dia sengaja mendekat kepadaku seakan-akan hendak memakanku. Karena itulah kemudian aku membatalkannya. Nah, itu. Nah, ini dalam satu riwayat seperti itu. Yang kemudian ketika omongan Abu Jahal ini beredar di masyarakat Makkah, lalu terdengar oleh Rasulullah, Rasulullah sampaikan, "Dzaka Jibril." Itu adalah malaikat Jibril. Kalau seandainya Abu Jahal itu nekat hendak melemparkan batu tersebut, maka Jibril akan mengambilnya. Yang mengambil hilang kalau Jibril yang mengambil. Nah, itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Begitu juga tentang gunjingan orang-orang Quraisy. Ya, setiap hari digunjing Rasulullah itu di Hijr Ismail. Ya. Yang kemudian saat mereka menggunjing tak henti-hentinya itu, Rasulullah kemudian mendatangi mereka. Ya ma'syarul Quraisy, wahai kalian seluruh warga Quraisy, gitu ya. Ya. Aku mendengar apa yang kalian gunjingkan itu. Ya. Yang saat itu kemudian orang-orang yang menggunjing tadi itu seperti diam 1000 bahasa, dia tidak bergerak. Yang disebutkan dalam riwayat itu seperti orang yang di atas kepalanya ada sarang burung, yang ada burungnya di situ. Ya, kita bayangkan supaya burung itu tidak lari, itu kan berarti orang ini tidak akan bergerak total. Itu akan diam saja. Yang menunjukkan betapa mereka kemudian menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Karena apa? Menggunjing Rasulullah SAW. Yang kemudian mereka mengatakan, "Imdi ya Aba Qasim." Silakan Anda pergi wahai Abu Qasim. Ya. Lalu kemudian mereka menyatakan, engkau memang bukan orang yang bodoh yang bisa dibodoh-bodohi, tidak. Nah, itu. Nah, ini tentu saja mereka juga ternyata khawatir kalau kemudian terjadi konflik antara Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dengan mereka. Nah, itu. Karena itu kemudian tidak sampai dilanjutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Keesokan harinya kumat lagi. Jadi setelah mereka ditegur oleh Rasulullah jangan menggunjing seperti itu, besoknya tetap saja karena mereka kesal dengan Rasulullah, mereka lakukan penggunjingan itu, yang kemudian sampai pada tingkatan mereka tiba-tiba beramai-ramai lalu menyerbu Rasulullah, lompat menyerang Rasulullah. Ya, kalau kita bayangkan begini, kalau ada orang yang kemudian tidak suka kepada kita, kalau satu orang insya Allah tidak sampai kemudian pukul-pukulan. Tapi kalau sudah 5 orang, 10 orang, satu orang memprovokasi, wah itu pasti yang lain ikut. Nah, itu. Nah, begitu juga yang terjadi di hadapan Rasulullah. Rasulullah kemudian mengingatkan mereka, tapi kemudian ada yang memprovokasi, sudah pukul saja, lompat, serbu, dipukuli Rasulullah. Yang saat itu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu membela Rasulullah SAW, menyatakan, kenapa kalian kemudian memukuli orang yang menyatakan dirinya menyembah hanya Allah semata saja? Kenapa kalian memukuli orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa masalahnya? Nah, itu. Akhirnya mereka pergi. Tapi kejadian seperti ini berulang berkali-kali. Ya, akhirnya disebutkan dalam salah satu riwayat bagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid yang sebelumnya juga menginjak Rasulullah itu sengaja kalau ketemu Rasulullah sambil bawa kain panjang, ya, yang biasa digunakan sebagai selendang bangsa Arab itu. Begitu mendekati Rasulullah dilemparkan, ditarik lehernya itu, sehingga kejepit Rasulullah, ditarik dari belakangnya begitu, yang tentu saja kecekik. Ya. Yang di situ kemudian Abu Jahal menghalangi orang ini dengan cara mendorong dia agar tidak kemudian mencekik Rasulullah berlama-lama, sebab berbahaya. Artinya usaha-usaha
fisik seperti itu untuk mencederai Rasulullah, mencelakai bahkan membunuh Rasulullah itu berulang-ulang kali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Rasulnya terkena putus asa. Ya. Jadi meskipun keras yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan dalam bentuk yang berbeda, yaitu masuk Islamnya dua tokoh utama kaum muslimin. Yang pertama yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan yang kedua yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini tahun ke-6 Hijriah. Ada disebutkan dalam riwayat itu kurang lebih dalam mangsa 3 hari Hamzah masuk Islam, lalu 3 hari kemudian Umar ibn Khattab masuk Islam. Berarti berdekatan, sehingga efeknya luar biasa saat itu. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu ini memang secara kekerabatan sangat dekat dengan Rasulullah. Di samping Hamzah itu paman beliau langsung, Hamzah ini ketika Rasulullah disusukan di Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah, itu Hamzah juga masih kanak-kanak yang juga disusukan di keluarga yang sama. Jadi Hamzah dan Rasulullah itu saudara sesusu. Itu karena disusui oleh wanita yang sama, Halimatus Sa'diyah. Nah, itu. Karena itu kemudian kedekatannya luar biasa, tidak hanya sekedar antara paman dan keponakan, tetapi juga saudara sesusu. Nah, ini. Yang kemudian mengapa Hamzah masuk Islam? Di sini karena Hamzah radhiyallahu anhu mendengar bagaimana Abu Jahal itu berusaha melemparkan batu kepada Rasulullah SAW. Nah, itu. Sebab apa? Peristiwa ketika mau melemparkan batu itu dilihat oleh seorang budak perempuan, yang kemudian budak ini melamporkan kepada Hamzah, wahai Hamzah, tadi terjadi begini. Itu Abu Jahal berusaha melemparkan batu hendak mencederai keponakanmu itu. Dia memakinya segala macam seperti itu. Nah, saat itu Hamzah baru pulang dari berburu, membawa anak panah, gitu ya. Tamengnya ada, tombaknya ada, maka tidak pakai babi bu lagi, langsung didatangi itu Abu Jahal. Ya. Ketika sampai di Abu Jahal itu, lalu kemudian disampaikan, jadi di Masjidil Haram, tidak di rumahnya Abu Jahal. Dituding-tuding, lalu kemudian dibentak oleh Hamzah. Wahai kamu si hinadina, kata Hamzahnya. Ya. Engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana Hamzah itu kemudian menyatakan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy itu. Yang kemudian Hamzah memukuli Abu Jahal dengan busur panahnya sampai kemudian terluka. Dan ini sebagai balasan karena sebelumnya Abu Jahal juga pernah memukuli Rasulullah dengan batu kecil sampai kepala beliau terluka. Dibalas oleh Hamzah tersebut. Ya. Yang di situ kemudian, ya karena ini dari kelompok yang berbeda, sebab Hamzah itu dari Bani Abdul Manaf, dari Bani Hashim, sementara Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, dua-duanya suku besar di Quraisy, maka masing-masing kelompok kemudian berdiri hendak tawuran. Nah, itu. Ini membela ini sampai kemudian ada Abu Jahal yang melerai, sudah, jangan sampai kemudian terjadi ini, sudah, biarkan Abu Imarah atau Hamzah ini. Ya, jadi kalau kemudian meningkat menjadi peperangan antar kedua suku ini tentu berbahaya untuk Makkah. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islamnya itu gara-gara apa? Keponakannya diganggu. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Berikutnya yang kedua yaitu masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, karena Hamzah saat itu mencederai Abu Jahal sampai berdarah, peristiwa ini terdengar oleh Umar ibn Khattab. Jadi masuk Islam, 3 hari kemudian Umar ibn Khattab dengar berita Abu Jahal dipukuli oleh Hamzah sampai berdarah. Wah, ini kurang ajar gitu katanya Umar itu. Akhirnya kemudian Umar ibn Khattab ada niatan kemudian untuk mencederai Rasulullah, tapi belum terpicu. Saat itu kemudian Umar ibn Khattab satu malam ia terbangun lalu kemudian mendatangi Masjidil Haram, ke Ka'bah. Di situ ada sitarnya, ada semacam kelambu begitu. Umar bin Khattab bersembunyi di situ. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW di malam itu, tengah malam ini, Rasulullah sholat. Ya. Yang kemudian
membaca surah Al-Haqqah, gitu ya. Nah, surah Al-Haqqah ini ketika Rasulullah membaca surah itu dalam sholatnya, Umar bin Khattab mendengarkan baik-baik. Namanya bahasa Arab yang kemudian indah, tentu saja tertarik. Nah, ketika didengarkan baik-baik, bagaimana rimanya, bagaimana keindahannya, Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, ini berarti Muhammad ini tukang syair, gitu. Kenapa? Karena keindahan surat Al-Haqqah itu seperti hasil buatan orang ahli syair. Sampailah kemudian Rasulullah di ayat wa ma huwa bisyair, dia bukanlah penyair. Jadi Umar bin Khattab menuduh dalam hatinya, lalu kemudian Rasulullah membaca ayat yang seakan-akan membantah ucapan Umar bin Khattab, padahal sama sekali tidak tahu, gitu kan. Sama sekali Rasulullah tidak tahu kalau ada Umar yang mendengarkan di belakang itu. Lalu kalau memang bukan penyair, Umar kemudian tetap melanjutkan mendengar, lalu mengatakan, kalau bukan penyair berarti kahin. Kahin itu dukun. Sebab dukun itu bisa menyihir orang, bisa mempengaruhi orang, bisa kemudian memisahkan antara suami dengan istrinya, antara keluarga dengan keluarganya. Nah, ini kan Muhammad seperti dukun itu yang bisa mencerai-beraikan Quraisy. Lalu kemudian Rasulullah sampai di ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli kahin. Tidak pula ayat Al-Quran ini ucapan seorang dukun. Itu. Jadi seakan-akan dibantah. Ucapan Umar bin Khattab dalam hati dibantah oleh ayat ini. Sehingga yang seperti itu kemudian menyentuh hati Umar bin Khattab. Tapi tentu saja tidak mudah hidayah itu masuk kepada hati orang yang memang sangat keras seperti Umar bin Khattab tadi. Jadi butuh proses. Sudah masuk. Tapi karena kita katakan keras batunya Umar bin Khattab dalam membela agama nenek moyang itu, nah, kebenaran-kebenaran itu tidak bisa masuk dengan mudah. Sehingga kemudian besoknya tetap berniat untuk mencederai Rasulullah SAW. Jadi keesokan harinya kemudian Umar bin Khattab membawa pedangnya. Ini ilustrasi yang saya ambil dari film Umar. Ya. Di film Umar itu di salah satu episodenya itu digambarkan bagaimana Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi berniat untuk membunuh Rasulullah, membawa pedang, lalu kemudian hendak berangkat ke rumah Rasulullah SAW untuk menghabisi beliau. Tapi dalam perjalanan Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nu'aim ibn Abdullah al-Adawi dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini masih kerabat Rasulullah SAW dari sisi ibunya. Sebab Aminah itu, ibu Rasulullah itu Bani Zuhrah. Ya, kalau ayahnya dari Bani Hashim. Nah, bertemu dengan Nu'aim, yang Nu'aim saat itu sudah masuk Islam, tapi menutupi keislamannya. Lalu kemudian bertanyalah Nu'aim kepada Umar, wahai Umar, mau kemana? Aku mau membunuh Muhammad, kata Umar bin Khattab. Yang kemudian disampaikanlah oleh Nu'aim, kamu kalau sudah membunuh Muhammad, apa bisa merasa aman dari Bani Hashim? Apakah Bani Hashim akan membiarkan engkau membunuh Muhammad lalu tidak dibalas begitu saja? Ya. Tapi kemudian Umar radhiyallahu anhu menyadari, karena Umar radhiyallahu anhu ini kan orangnya cerdas. Begitu ada usaha dari Nu'aim menghalangi beliau, itu langsung paham, ini jangan-jangan sudah pro Muhammad kalau bahasa kita begitu. Atau bahasa kasarnya, ini sudah masuk Islam sepertinya. Maka kemudian Umar, kamu sepertinya sudah meninggalkan agama nenek moyang. Sobauta, engkau sudah masuk agama penyembah bintang, gitu. Yang kemudian Nu'aim menjawab, ada yang lebih hebat lagi wahai Umar. Apa itu? Saudara perempuanmu dan juga iparmu yang bernama Sa'id ibnu Zaid itu bahkan dua-duanya sudah masuk Islam. Wah, dikompori seperti itu, Umar radhiyallahu anhu hilang nafsunya untuk membunuh Rasulullah. Ini ada yang perlu diberesi lebih dulu. Siapa? Keluarganya, adiknya, yaitu Fatimah. Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu anhu segera berangkat ke rumahnya Fatimah bintul Khattab, yang saat itu sudah menikah dengan Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Yang saat itu di rumah Fatimah ini ada 3 orang. Yang pertama Fatimah, kemudian suaminya yaitu Sa'id ibnu Zaid, kemudian yang ketiga ada sahabat Khabbab ibnul Ard radhiyallahu anhum ajma'in. Yang saat itu Khabbab baru saja mencatat surah Thaha dari Rasulullah SAW, yang kemudian hendak diajarkan kepada 2 orang ini, yang suami istri ini. Nah, diajarkan. Nah, ketika membaca itu, saat itu Umar radhiyallahu anhu sudah mendekat ke rumahnya Fatimah, tapi begitu mendengar ada suara bacaan yang indah,
tidak biasa seperti orang berbicara, Umar tidak jadi masuk, ditunggu sebentar, didengarkan apa itu. Nah di situ kemudian Khabbab membacakan Thaha, gitu ya, surah Thaha itu sampai pertengahan, belum selesai, Umar sudah tidak sabar, lalu digedornya pintu dari Fatimah itu, yang kemudian begitu mendengar ini suaranya Umar, tidak, Khabbab sembunyi, ya, disembunyikan oleh Fatimah, lalu kemudian gulungan mushaf Al-Quran itu juga disembunyikan oleh Fatimah, yang kemudian Umar bin Khattab dipersilahkan masuk, yang kemudian ditanya, kamu tadi baca apa? Enggak, kami tidak baca apa-apa. Nah itu. Ya karena apa? Umar radhiyallahu anhu mendengar ada suara bacaan tadi. Yang kemudian Umar tahu, ya, artinya benar apa yang disampaikan oleh Nuaim bahwasannya Fatimah dan juga Sa'id ibnu Zaid itu telah masuk Islam. Makanya kemudian langsung dituduh, sepertinya kalian sudah keluar dari agama nenek moyang ini. Tapi Fatimah tidak menyerah. Ia kemudian menyatakan, wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu? Artinya, apa pendapatmu kalau Islam itu benar, bahwasanya agama nenek moyang itu salah? Ya, di situ kemudian Umar radhiyallahu anhu marah betul. Ya. Akhirnya kemudian Sa'id bin Zaid diserang, dipukuli, lalu kemudian Fatimah ditempeleng sampai berdarah. Ya. Ketika kemudian ditempeleng sampai berdarah itu, Umar kemudian menyesal, ini bagaimana adiknya ditempeleng sampai berdarah itu. Lalu akhirnya Umar duduk. Nah ketika duduk itu baru kemudian Umar radhiyallahu anhu meminta kepada adiknya, mana kertas yang kamu baca itu, mana lembaran yang kamu baca itu, gitu. Awalnya tidak mau, tidak ada. Mana? Nah, sudah dipaksa. Akhirnya kemudian Fatimah menyatakan, tidak bisa. Engkau ini rejsun, engkau ini kotor, seorang kafir, seorang yang najis, tidak boleh kemudian memegang mushaf ini. Mandi dulu. Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu anhu menurut dengan adiknya, mandi. Setelah kemudian mandi selesai, baru diberikan. Ketika diberikan, lalu dibacalah lembaran yang berisi surah Thaha tadi, yang kemudian Umar tersadar, ini isinya pujian. Sebab apa? Di awal surah itu kan tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma ajmala hadhil asma, betapa baiknya nama-nama ini. Nah itu. Terus kemudian dilanjutkan Thaha, ya, dan seterusnya, ma'anzalil litashqa dan seterusnya. Sehingga kemudian menyadari bahwasannya ini betul-betul dari Tuhan yang Maha Esa yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Yang di situ kemudian Umar radhiyallahu anhu tidak menyatakan saya masuk Islam, enggak, belum. Beliau menyatakan kepada adiknya, kalau begitu tunjukkan di mana Muhammad berada. Gitu. Baik, aku tunjukkan. Ternyata kemudian Khabbab keluar dari persembunyiannya. Aku tunjukkan. Sekarang saya tahu di mana Rasulullah posisinya. Sedang pengajian di rumahnya siapa? Diam-diam, kan begitu. Saat itu Rasulullah SAW itu memang berada di salah satu rumah sahabat di bawah Bukit Sofa. Akhirnya kemudian diantarkan oleh Khabbab ini. Nah, mendekati rumah tersebut, masalahnya Umar radhiyallahu anhu itu bawa pedangnya tidak ditaruh, tetap dibawa. Ya, mendekati rumah tempat Rasulullah SAW mengajar para sahabat itu sambil membawa pedang, sehingga kemudian ketika ketuk pintu, gitu ya, siapa dari dalam? Saya Umar bin Khattab ingin masuk. Yang dari dalam ngintip dari celah-celah pintu itu zaman itu. Iya betul Umar ini suaranya Umar bawa pedang pula. Saat itu Rasulullah SAW sedang menerima wahyu, sehingga kondisinya tidak bisa diajak berbicara. Ya, namanya orang menerima wahyu kan begitu. Ya, 5 menit barangkali. Sementara Hamzah yang ada di rumah itu juga itu melihat ini maunya apa Umar datang ke rumah ini. Sudah begini saja. Kalau seandainya dia menginginkan kebaikan, maka kita balas dengan kebaikan pula, sebagaimana yang dia lakukan. Tapi kalau dia memilih kejelekan, hendak mencelakai Rasulullah SAW, kita akan habisi dia dengan pedang dia sendiri. Nah itu. Akhirnya para sahabat yang di rumah itu siap-siap. Nah, itu. Nah, Rasulullah ada di ruangan dalam. Nah, dibukakan pintu tersebut. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk,
Ya. Hamzah langsung menyerang. Menyerangnya bukan memukul, langsung dipegang bajunya, dipegang juga pedangnya itu. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Pedang dipegang. Mau ngapain ini pedangnya? Nah itu. Yang kemudian Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, aku ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Yang kemudian saat itu Rasulullah sudah tersadar dari menerima wahyu tadi, keluar. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, asyhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang di situ kemudian menyatakan keislamannya, dia takbir semua, Allahu Akbar, yang suaranya itu terdengar sampai Masjidil Haram. Nah itu. Sehingga apa? Menjadi sesuatu yang menggemparkan tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, menurut pengakuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi orang yang ke-40 yang masuk Islam. Artinya tahun ke-6 Hijri, ke-6 kenabian itu masih sangat sedikit kaum muslimin yang kemudian menyembunyikan keislamannya ataupun menampakkannya. Tetapi begitu kemudian Hamzah dan juga Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka menjadi ruang kelegaan bagi kaum muslimin, sebab ini menjadi doa, menjadi jawaban, menjadi ijabah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah. Salah satunya disebutkan oleh Khabbab ibnul Ard radhiyallahu anhu sendiri, bahwa Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi Umar atau bi Abi Jahl, itu bi Abil Hakam. Artinya, ya Allah, muliakanlah Islam ini, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari, apakah itu Umar ataukah Abul Hakam ataupun Abu Jahal itu. Tapi ternyata kemudian Allah mentakdirkan Umar radhiyallahu anhu yang kemudian masuk Islam, sementara Abu Jahal tetap dalam kekufurannya. Nah, yang menarik dari keislaman Umar radhiyallahu anhu itu biasanya kalau ada seorang warga Quraisy ketahuan masuk Islam, itu biasanya mereka kemudian diserang beramai-ramai oleh orang Quraisy, dipukuli. Dia dipukuli, dia balas pukul, lalu sudah berhenti begitu. Nah, Umar bin Khattab sedikit berbeda. Jadi dia sengaja kemudian terang-terangan mencari rumah-rumah para bangsawan Quraisy. Ya, salah satunya kemudian Abu Jahal sendiri itu didatangi oleh Umar bin Khattab, dibuka. Diketuk pintunya, siapa? Umar. Keluar Abu Jahal. Lalu kemudian, ada perlu apa? Aku menyampaikan, aku telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian apa jawaban Abu Jahal? Celaka kamu, ditutup pintu sudah. Udah. Tapi tidak kemudian dipukuli. Ini perbedaannya. Kalau orang lain yang menyatakan itu di hadapan Abu Jahal, wah langsung dipukuli sama Abu Jahal. Itu. Jadi beberapa tokoh yang didatangi oleh Umar bin Khattab ketika disampaikan itu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, begitu. Ya. Yang kemudian dalam satu kesempatan, ya saking kuatnya semangat Umar radhiyallahu anhu itu beliau menyampaikan di depan umum bahwa beliau sudah masuk Islam. Nah, akhirnya diserang, dikeroyok rame-rame, dipukuli orang, dia juga balas pukul, jadi bertengkar dengan banyak orang, duel begitu. Ya. Dan itu berlakunya kemudian bukan sesaat lalu selesai ngos-ngosan, enggak. Dari mulai pagi sampai agak siang. Itu bertengkar, itu diserang terus sampai akhirnya kepegelan semua, baru kemudian ya sudah. Nah itu. Artinya apa? Kalau seandainya kami ada 300 orang, kata Umar bin Khattab, pasti kalian tidak berani macam-macam. Ini cuma 40 orang sehingga kemudian kalian bisa zalim. Tapi kalau kami banyak, belum tentu kemudian kalian melakukan ini kepada kaum muslimin. Nah, sejak itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang awalnya menyembunyikan keislamannya mulai, kalau bahasa sekarang itu speak up, ya, mulai terang-terangan, sampai kemudian ada yang sholat di Ka'bah dan seterusnya rame-rame begitu. Kenapa? Kalau kemudian ada masalah, pasti Umar radhiyallahu anhu dan juga Hamzah akan melindungi ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, karena itu kemudian Abdullah bin Mas'ud berkomentar, kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa? Karena dibela oleh beliau. Sehingga di sini kita bisa ambil banyak pelajaran
dari mulai usaha pembunuhan terhadap Rasulullah dan juga masuknya Hamzah, begitu juga Umar ibn Khattab ya, dalam Islam ini. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan memberikan pertolongan ketika Muslim dalam kesulitan yang sangat seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memang dibutuhkan kekuatan dan perlindungan untuk menjaga Islam ini. Karena itu kemudian lobby, berkenalan, silaturahmi dengan orang-orang yang kemudian punya kuasa itu menjadi hal yang penting. Bukan untuk menjilat, tidak. Mendakwahi. Barangkali kemudian bisa menjadi pembela itu. Kemudian bagaimana? Yang ketiga, Rasulullah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Islam menjadi terlindungi, sehingga dakwah setelah itu menjadi kuat. Kemudian yang keempat, bahwa dibutuhkan keberanian dalam menyebarkan Islam. Yang kelima, bahwa hidayah itu bisa datang melalui berbagai macam sebab. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dia khusus untuk para dai itu, sehingga supaya kita tidak putus asa. Artinya apa? Hidayah itu bisa lewat apa saja. Kita bisa melihat Hamzah masuk Islam itu gara-gara marah karena keponakannya diejek seperti itu. Gara-gara keponakannya diserang seperti itu. Kemudian Umar ibn Khattab itu masuk Islam gara-gara saudaranya. Sehingga di sini kita bisa melihat ada unsur-unsur yang memang perlu didahulukan. Salah satunya adalah unsur keluarga, kerabat, suku, gitu ya. Satu negara itu menjadi sesuatu yang memang kemudian mempermudah hidayah masuk itu. Kita lihat Hamzah itu karena kemudian kerabatnya Rasulullah, maka kemudian menjadi pelindung Rasulullah. Yang menjadi catatan kita adalah bahwa kekerabatan kita, kesukuan kita dan seterusnya itu terkadang penting untuk kerja dakwah itu. Sehingga jangan kemudian dilupakan, sebab Rasulullah juga memanfaatkan suku-sukunya itu untuk kemudian mendakwahkan Islam. Nah, baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk kemudian menggunakan berbagai macam wasilah yang mubah, yang halal secara syar'i dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya persilakan barangkali ada dari jamaah yang tidak bertanya, monggo. Ya. Langsung ditutup mawon nggih. Wonten. Baik. Ada, monggo. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari semua ini? Singkat saja. Baik. Ya tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, okay? Tapi intinya begini, bahwa hidayah itu bisa melalui jalur apa saja. Ya artinya kalau kita berkaca di masa sekarang, hidayah itu tidak harus kemudian lewat dakwah, lewat ceramah, ya. Bisa jadi lewat hadiah, bisa jadi lewat silaturahim, bisa jadi lewat jasa-jasa kita kepada seseorang, ya. Bahkan bisa jadi lewat fanatisme golongan. Nah, itu. Sebab apa? Hamzah masuk Islam gara-gara fanatis kepada Bani Hasyim. Nah, itu. Umar ibn Khattab tertarik ya masuk Islam itu gara-gara melihat kebenaran yang ada di dalam sahifah itu. Jadi terkadang kebenaran bisa masuk melalui jalur apa saja. Sehingga ini yang penting buat kita seorang dai, hikmah dari malam ini itu kita menggunakan segala macam cara untuk berdakwah. Tidak hanya kemudian satu media atau satu cara saja. Nah, ini sehingga kita menjadi luas dalam berdakwah itu. Baik, ngeten nggih. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.